Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 35 sampai dengan 40. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar dan haus lagi. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menegaskan kepada orang banyak bahwa dirinya adalah roti hidup. Yesus adalah roti kehidupan yang menyelamatkan. Maka ia berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Benarlah bahwa Dialah roti kehidupan yang menjamin kehidupan kekal. Setiap orang yang sungguh percaya kepadanya pasti memperoleh hidup kekal. Namun, orang-orang yang melihat langsung, merasakan secara langsung, dan bersentuhan dengan Yesus secara langsung, tidak 100% percaya. Mereka masih menuntut bukti bahwa Yesus harus menunjukkan Allah secara nyata, barulah mereka percaya. Oleh karena itu, ia berkata, "Sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya."
Di lain sisi, Yesus sendiri menjadi seorang yang terbuang secara manusiawi untuk menunjukkan rasa solidaritas dan kasihnya kepada mereka yang merasa diri terbuang. Ia sendiri mengalami hidup sebagai anak seorang tukang kayu yang bahkan sejak peristiwa kelahirannya sudah ditolak di rumah-rumah penginapan. Ia dimusuhi para pemimpin agama dan tua-tua agama Yahudi. Ia ditolak orang sekampungnya dan pada akhirnya dibunuh. Di balik semua pengalaman ini, dia mau menunjukkan bahwa dia setia dan taat kepada kehendak Bapanya demi misi penyelamatan bagi kita manusia. Saudara-saudari terkasih, di dalam Yesus Sang Roti Kehidupan, kita yang kadang merasa terbuang, terpinggirkan, dan tidak berdaya menemukan damai dan sukacita. Roti yang dimaksud Yesus adalah tentang dirinya sendiri. Karena itu, semua yang percaya kepadanya akan mendapat kelimpahan hidup, tidak akan lapar, dan tidak akan haus lagi. Kepercayaan dan komitmen kita kepadanya kerap masih lemah. Maka muncul pertanyaan bagi kita, sejauh mana kita telah melihat Yesus dan percaya kepadanya? Seberapa banyak dari hidup kita pengajaran dan karya-karya Yesus yang telah kita lihat? Seberapa dalam pengertian dan kepercayaan kita akan Yesus sebagai roti hidup yang turun dari surga? Marilah kita membangun kepercayaan yang mendalam kepada Allah Tritunggal, dan kita berusaha untuk hidup bersumber dari roti kehidupan yang menyelamatkan, yang hadir dalam Ekaristi Kudus. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Tuhan, terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami untuk memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati, kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.